konsep kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah. Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti merupakan sebuah penerapan atau patokan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah atau Permendikbud terhadap pendidikan di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, terutama mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, dengan tujuan ingin meningkatkan kompetensi dan karakter dengan pembelajaran 5M: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Pendidik dituntut untuk membentuk karakter peserta didik, dan peserta didik dituntut untuk bisa mengamati materi, bertanya tentang materi yang belum difahami, mencoba atau mempraktekkan tentang materi yang telah dipelajari, lalu menyampaikan dan menggunakan bahasa sendiri tentang materi yang telah dipelajari. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 37 Ayat 1, dan penjelasannya yaitu pendidikan agama dimaksud membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Sehingga pada akhirnya akan terjadi optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki peserta didik yang diaktualisasi dengan mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang pelaksanaan pembelajarannya bukan hanya memfokuskan ke ranah kognitif saja, melainkan juga harus berdampak positif pada ranah afektif yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 telah menekankan keterampilan dan karakter secara terencana, membentuk dan menyiapkan peserta didik menjadi orang yang tidak hanya mampu dalam aspek teoritis semata. Lebih dari itu, peserta didik mampu dalam hal terampil yang dibutuhkan di kala dewasa dan karakter yang positif sesuai dengan norma agama, bangsa maupun masyarakat. Karakter peserta didik adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi bagian tiap individu guna untuk hidup dan bekerja sama baik di kalangan sekolah, masyarakat maupun keluarga. Peserta didik yang berkarakter baik ialah yang membuat keputusan sendiri dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Oleh karena itu, menjadi seorang pendidik harus mengetahui karakter tiap peserta didik agar mudah dalam pembelajaran. Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti sangat berpengaruh terhadap karakter peserta didik di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik kurikulum 2013 serta proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti yang begitu kompleks dari awal hingga evaluasi pembelajaran di sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang menitik beratkan karakter peserta didik. Dari hal ini, peserta didik dilatih untuk berkomunikasi dengan pendidik guna pendidik mudah dalam mengenali karakter peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum 2013. Ada 5 komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013. Untuk yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan pada kurikulum 2013 diarahkan pada hasil yang akan diharapkan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 dikemukakan bahwa
Tujuan kurikulum untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab dunia. Yang kedua, tentang komponen materi pelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Materi isi atau materi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan sehingga dibutuhkan pengembangan. Komponen materi ini terdiri dari sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Poin yang ketiga tentang komponen strategi pembelajaran. Komponen kurikulum 2013 yang satu ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah teori atau prinsip menjadi sebuah pelaksanaan. Keberadaan strategi pembelajaran ini bertujuan agar proses belajar mengajar mampu memberikan perubahan perilaku dari setiap peserta didik. Indikator keberhasilan sebuah kurikulum adalah keberhasilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk poin yang keempat, yaitu komponen evaluasi, di mana komponen evaluasi ini merupakan komponen yang memiliki fungsi pada proses pemberian penilaian dari proses pemberian pembelajaran yang sudah terjadi. Dalam melakukan evaluasi ini, guru harus mampu melakukan tahapan evaluasi dengan baik dan benar agar tercapainya tujuan dalam pembelajaran. Untuk poin yang terakhir yaitu komponen silabus dan RPP. Peraturan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyatakan bahwa proses pendidikan dasar dan menengah, proses pembelajaran direncanakan dalam bentuk silabus dan RPP. Perencanaan pembelajaran ini dimulai dari proses penyusunan rencana pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, perangkat penilaian, dan langkah-langkah pembelajaran. Itulah beberapa komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum 2003. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran PAI. Menurut Muhaimin, karakteristik pembelajaran PAI ialah yang pertama, PAI berusaha menjaga keimanan dan akidah peserta didik agar tetap lurus dan kokoh dalam situasi dan kondisi apapun, serta tidak mudah terkontaminasi dengan akidah yang tidak benar. Yang kedua, PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam yang dikembangkan melalui metode ijtihad lainnya. Yang ketiga, PAI tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai kajian Islam, tetapi juga berusaha menyatukan antara iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, namun juga mementingkan pada aspek afektif dan psikomotor peserta didik. Yang keempat, PAI berusaha membentuk dan mengembangkan budi pekerti luhur yang terbentuk dalam dimensi kesolehan individu dan kesolehan sosial. Yang kelima, PAI menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai budaya serta aspek kehidupan lainnya. Yang keenam, substansi PAI mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan suprarasional
yang tertuang dalam 3 kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Yang ketujuh, PAI berusaha menggali, mengembangkan, dan mengambil ibrah dari sejarah dan peradaban Islam sebagai bahan khazanah keilmuan dalam mengembangkan peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam beberapa hal, mata pelajaran PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang variatif sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah Islamiyah.